Suka sih, tapi nggak semua kopi, ya cuma beberapa aja. Ngopi? Suka lah, siapa sih yang nggak suka kopi zaman sekarang? Lumayan suka, soalnya bikin kita nggak ngantuk sih. Seneng lah, kopi ki marah kayak kita kuat. Suka-suka aja sih. Terakhir sih sama teman-teman sekelompok, dan itu ngopinya itu di kafe gitu. Terakhir sih aku ngopi sama teman-teman di mana ya, di warkop deh, warkop sebelah. Terakhir sih kemarin malam di rumah, soalnya lagi ngembur tugas. Terakhir sih mbak keluargaku ya, dewe ngopi-ngopi bareng ngono. Terakhir kelihatannya tadi pagi deh sama teman kerja gitu. Nama bisnis yang saya rancang ini bernama Transpa Cafe Modern. Bisnis ini berjalan di dua bidang. Yang pertama bisnis kuliner, terutama di kopi dan beberapa makanan kecil lainnya. Dan yang kedua itu di bidang pariwisata, di mana saya akan mengajak penumpang minum kopi sambil berkeliling kota dengan menggunakan bis. Nah, alasan aku membuat bisnis ini ada banyak sih, namun aku sempitkan menjadi beberapa alasan, yaitu yang pertama karena orang suka minum kopi. Nah, dilihat dari wawancara tadi kan kebanyakan orang suka minum kopi dan tidak memandang usia maupun jenis kelamin ya. Lalu yang kedua, nah sekarang kan lagi PSBB dan kebanyakan orang pasti bosan di rumah. Nah, saya memberi kesempatan kepada mereka supaya mereka dapat menikmati luar rumah namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di bis ini itu akan dibatasi jumlah orangnya, lalu penumpang harus menggunakan masker dan hand sanitizer dan beberapa protokol kesehatan lainnya. Jadi dipastikan bisnis ini aman dari virus corona. Nah, lalu yang ketiga, bisnis ini anti mainstream, di mana belum banyak orang-orang yang mengembangkan bisnis ini. Nah, maka dari itu sangat berpeluang banget nih bisnis ini untuk menjadi sukses. Lalu yang keempat, bisnis ini itu kan bergerak di bidang pariwisata, karena saya itu tidak mau mematikan pariwisata yang ada. Sekarang kan pandemi, kebanyakan tempat wisata itu tutup. Nah, maka dari itu ya kita nggak usah masuk tempat pariwisata, kita hanya berkeliling pariwisata itu di luarnya aja. Kan itu juga menjadi hal yang asik kan, dan lumayan lah bidang pariwisata tetap bisa membuat cuan buat kita gitu. Nah, selanjutnya itu ada proses bisnis. Di proses bisnis ini ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu adanya promosi online, di mana saya akan promosi di website official maupun Instagram official gitu. Nah, yang kedua itu pembeli akan datang dan membeli etiket. Lalu pembeli tersebut akan memasukkan data dirinya dan paket mana yang ia pilih. Lalu setelah itu yang ketiga ada pembayaran online. Nah, sekarang itu ada banyak cara pembayaran online, bisa melalui ATM, kartu kredit, ataupun e-money. Nah, lalu setelah itu tibalah hari H, yaitu hari keberangkatan, di mana hari yang dipilih membeli untuk naik bis itu tersendiri. Lalu yang kelima itu pembeli akan datang ke tempat pemberangkatan. Nah, terserah itu milihnya di mana sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya saja saya memilih di Museum Ronggo Warsito gitu. Nah, di sini juga ada pengecekan protokol kesehatan. Nah, lalu yang keenam itu ada pembeli itu kita harus mencari nomor meja yang sudah diorder, lalu kita bisa duduk kalau sudah menemukan yang pas itu. Lalu yang ketujuh, pembeli bisa menambah menu dengan memesan lagi dan menambah harga ya. Nah, karena yang tadi kan harga mejanya aja, sekarang bisa menambah harga menu tambahannya, itu bisa food, non coffee maupun coffee. Nah, lalu yang kedelapan itu penumpang bisa menikmati makanan, minuman sambil melihat-lihat pemandangan yang ada di luar jendela bis, dan sambil melihat pemandangan kota yang berbeda-beda ya, karena kan itu bisnya jalan terus ya. Nah, setelah itu selesai. Nah, lalu menentukan harga. Di sini saya ada dua harga. Yang pertama untuk paket mejanya saja, dimana ini tuh pembeli hanya duduk dan mendapatkan satu cangkir kecil gitu sesuai orangnya. Nah, jika ingin menambah menu tambahan juga sangat diperbolehkan. Ini ada harga-harganya, karena di sini saya juga membuka cafe yang nggak cuma bisnya aja. Nah, selanjutnya ada denah bus. Denah busnya itu seperti ini. Nah,
ini dinabisnya saya perbesar untuk melihat. Kalian pause aja untuk kalian melihat. Nah, ini keterangan yang ada di dinabisnya itu. Nah, setelah itu flowchart dan program sistem. Saya sudah membuatnya tuh dengan menggunakan Microsoft Visio. Nah, lalu saya ekspor jadi JPG dan ini hasilnya. Nah, saya perbesar aja ya biar kelihatan. Nah, ini dimulai dari start dulu ya. Nah, setelah start kita harus memastikan adanya keperluan itu sudah disiapkan dengan baik atau tidak. Ini keperluannya itu bisa tentang kopi maupun bis. Nah, lalu yang kedua itu melakukan promosi, dan setelah itu dilihat konsumen. Nah, lalu konsumen itu akan dimasukkan decision, itu dia akan membeli atau tidak. Jika tidak, jika ya, maka akan lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Jika tidak, maka konsumen itu ditanyakan lagi dia menunda ingin beli next time atau enggak. Nah, jika ingin membeli ya balik lagi, tapi kalau tidak ya berarti konsumen itu belum tertarik dan akhirnya itu langsung exit program aja, programnya itu udah selesai. Nah, jika ya, maka kan ini ada tahap-tahapan selanjutnya. Nah, jika ya itu akan ditanyakan lagi stok meja itu masih ada atau enggak. Kalau enggak, ya berarti kan pembelinya itu next time aja gitu loh. Dan akan ulang lagi dan kembali lagi. Nah, jika ya, maka akan ditanyakan pembayarannya itu mau online atau offline. Nah, kalau online, ini tahapannya tuh ke kanan itu ya. Pembeli harus menginputkan data diri untuk pembelian etiket, lalu membayar, dan lalu akan melakukan konfirmasi, sedangkan dari pihak kantornya itu akan melakukan validasi data. Nah, lalu akan dipertanyakan lagi apakah semua data dan pembayaran sudah terekam dan sudah diinputkan dengan benar. Nah, jika ya, maka pembeli bisa meng-screenshot atau menyimpan bukti pembayaran untuk nantinya. Namun jika tidak tersave dengan baik, maka pembeli itu harap menginputkan data lagi. Nah, atau pembayarannya itu bisa dilakukan ulang jika ada error pembayaran gitu ya. Nah, gimana kalau nggak online? Nggak online itu artinya nggak offline, artinya offline kan. Nah, maka pembeli itu membeli tiket dengan cara offline. Nah, jadi itu pembeli datang ke tempatnya langsung gitu. Nah, setelah datang di tempat keberangkatan itu nanti kan yang online itu kan langsung di hari H ya. Jadi pembeli datang ke tempat awal itu di hari H. Lalu penumpang menuju antrian. Di situ akan dicek protokol kesehatan dan tiketnya. Nah, lalu ditanyain apakah itu pembeli itu sudah sesuai tiketnya dan sudah sesuai protokol kesehatan atau belum. Jika tidak, ya pembeli harus keluar dari antrian dan pembeli harus ngecek apa aja sih yang kurang. Nah, kalau masih kurang, nah pembeli itu keluar. Tapi kalau udah lengkap boleh balik ke antriannya lagi dan dicek lagi. Nah, setelah itu jika sudah dicek dan berhasil lolos, maka pembeli bisa masuk ke dalam bis dan mencari mejanya. Nah, mencari mejanya itu berdasarkan nomor yang sudah dibeli di tiketnya itu ya. Setelah itu pembeli bisa menikmati kopi yang ada. Jadi kan waktu beli tiket kan dapat cangkir kecil gitu kan. Nah, setelah dapat cangkir kecil akan ditanyakan lagi penumpang itu mau menu tambahan atau tidak. Jika mau menu tambahan, ya penumpang bisa memesan, tapi jika tidak, ya penumpang hanya mendapatkan cangkir kecil sambil menikmati sampai waktunya itu habis. Nah, jika penumpang ingin menambah, ya itu penumpang memesan sesuatu, lalu yang dipesan itu akan datang, dan jadi penumpang itu lebih menikmati makanan yang jauh lebih banyak dengan harga tambahan itu. Setelah itu selesai. Nah, ini program saya menggunakan kode blocks. Nah, lalu saya akan book and run. Nah, ini hasilnya programnya. Nah, saya perbesar aja, lalu masukkan nama lengkap Anda. Ini contoh cara penginputan datanya ya, ini melalui online. Nah, lalu masukkan nomor telepon. Ini nomor teleponnya aku ngarang aja. Nah, lalu masukkan lokasi awal keberangkatan, misalnya aja Museum Bangga Warsito Semarang. Nah, setelah itu masukkan tanggal yang Anda pilih. Maksudnya itu tanggal keberangkatannya. Itu mau kapan? Misalnya aja aku milih tanggal 15 Maret 2021. Nah, tadi kan hari Senin kan. Kalau hari Senin itu termasuk weekdays. Nah, nanti kita diingat-ingat aja. Lalu pilih shift, itu aku shift 2, maksudnya itu shift sore. Nah, itu ada di laporan gitu. Nah, karena aku mau milih 3 orang, berarti aku milih nomor 7. Nah, lalu kan ini keluar. Pilih paket Anda yang 3 orang, berarti pro mana? Yang aku milih 3. Nah, lalu
kodenya itu, kodenya itu kayak kode hari gitu, karena aku tadi kan Senin, berarti weekdays, berarti aku masukkan A. Nah jadi harganya itu 50.000 lah, ingin ditambah lagi nggak tiketnya, dan aku nggak, udah cukup aja. Nah jadi programnya selesai gitu. Kalau ingin nambah ya nggak apa-apa gitu. Nah setelah itu, nah ini laporan aku. Ini untuk kayak melengkapi data aja ya. Kalau kalian mau lihat laporan aku, nanti aku akan share di link description box gitu. Nah nanti ini aku masukin drive, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada latar belakang yang jauh lebih komplit, lalu ada visi dan misi bisnis ini, lalu ada tujuan bisnis, lalu ada identitas bisnis. Kalian bisa baca sendiri. Lalu ada sarana dan prasarana. Yang ini aku bagi lagi, ada penenang bangunan, tata letak bis, lalu peta pemasaran, lalu ada waktu operasional, lalu ada proses produksi, dimana ini proses produksinya ada yang secara online stepnya maupun secara offline. Nah setelah itu ada harga, yang ini udah aku tampilin tadi, harganya itu harga meja maupun harga kulinernya. Setelah itu ada pembagian kerja, maksudnya itu kayak pembagian karyawannya tuh, job desk-nya tuh apa aja. Lalu nah ini karyawannya ada di dalam kantor, ada yang di dalam bis, jadi dibedakan gitu ya. Setelah itu ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini melihat dari manfaat ekonomis, manfaat sosial, dan saya juga menganalisis dari industrinya gitu, analisis untuk masa depan, lalu persaingan dan segmentasi pasar itu kayak gimana. Lalu ada analisis SWOT juga, dimana kita bisa melihat kekuatan, threat, ancaman ataupun peluang-peluang lainnya gitu. Nah kita bisa menganalisis jadinya tahu. Nah ini kode programnya tadi udah aku masukin di kode blocks, ini kan aku screenshot satu-satu. Nah lalu ini hasil programnya, ini contohnya aja, dan lalu penutup untuk kesimpulan dan saran.